Oke, saudara sekalian, sekarang saya ajak kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang pertama. Alright, brothers and sisters, let us open our Bibles to 2 Samuel chapter 1. Kita masuk ke dalam buku yang baru, tetapi sebenarnya kelanjutan daripada buku sebelumnya. We are entering into a new book, but it is actually the continuation of 1 Samuel. Karena di dalam buku aslinya pertama waktu ditulis tidak ada 1 Samuel dan 2 Samuel, hanya ada Samuel saja. Because in the original text, there actually isn't 1 and 2 Samuel, there is only one book, Samuel. Hanya di dalam abad yang ke-16 waktu mesin cetak dibuat dan Alkitab mulai dicetak dengan mesin cetak, maka untuk kemudahan dan sebagainya mulai dibagilah 1 Samuel dan 2 Samuel. This division only happens in the late 16th century when the printing press is created, whereby it is easier to divide them into two divisions. Karena itu mari kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Samuel ini. Kita membaca 2 Samuel pasal 1 ayat yang pertama hingga ke-16. And therefore let us continue our exposition on this book of Samuel, 2 Samuel chapter 1 verse 1 until verse 16. Saya akan membaca satu kali di dalam bahasa Indonesia. Saudara silakan di dalam bahasa yang lain mengikuti di dalam Alkitab saudara. I will read it once in Indonesian and then you can follow along in your own Bible in your own language. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakanlah kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang atau mahkota yang ada di kepalanya, dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulut mula yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us pray once more asking for God's guidance. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Our Father in heaven, we give thanks to you that this morning we are able to gather together to worship you. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, kami boleh dipersatukan di dalam satu roh, di dalam satu kebenaran, di dalam menyembah satu Tuhan. Kami tetap boleh beribadah bersama-sama di dalam kebenaran-Mu. Even though we are each in our own home, but we with one spirit and one truth, we can be united as one to worship you.
Tuhan kiranya memberkati dan memimpin setiap kami pada pagi hari ini. May you please bless each and every one of us this morning. Sehingga kebenaran firman yang akan kami dengar dan renungkan boleh membentuk akan hidup kami. That your truth that we read and we contemplate can shape our lives. Mengajar kami, mengkoreksi kami, dan membangun iman kami di dalam Tuhan. To teach, correct us, and also to build up our spiritual life. Berkati dan pimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara, penterjemah, dan juga untuk setiap kami yang mendengarkan. Please bless each one of us, including your servant who is preaching, the interpreter, and everyone who is listening at home. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, saya beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol-ngobrol dengan anak-anak waktu makan malam. Brothers and sisters, a while ago I was talking to my children during dinner. Dan kemudian saya jadi teringat cerita tentang waktu saya masih sekolah, waktu SMP. And then I suddenly remembered when I was in junior high school. Dan kira-kira 2 SMP atau 3 SMP itu saya menceritakan ada di salah satu kelas, yaitu kelas pelajaran sejarah. And I remembered, if I was not mistaken, it was around year 8 or year 9, and I was attending history class. Dan saya percaya banyak kita, khususnya kita yang ada di Indonesia, yang besar di Indonesia, yang sekolah di Indonesia, itu memiliki pengalaman buruk tentang pelajaran sejarah. And I believe that most of us who were born and raised in Indonesia had a bad experience in history class. Biasanya pelajaran sejarah menjadi sesuatu yang sangat membosankan, sesuatu yang sangat memaksa kita untuk menghafal tanggal-tanggal, tempat-tempat yang sebenarnya tidak perlu. Usually history classes are boring and they force us to memorize all these useless dates. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya tidak demikian. Pelajaran sejarah adalah sangat-sangat penting dan menarik. But we know it is not so, for history is actually very interesting and important. Tetapi di Indonesia saya rasa banyak sekali guru-guru sejarah itu yang sangat-sangat tidak bisa mengajar sejarah. But in Indonesia, I believe that the teachers who teach history actually do not understand how to teach it well. Jadi di kelas sejarah yang hampir semua teman-teman saya, termasuk saya juga sangat sebel, itu waktu gurunya mengajar, saya mengerjakan pekerjaan lain, pelajaran yang lain, PR yang belum saya kerjakan untuk pelajaran selanjutnya. And then in history classes, I believe my friends and I were so annoyed that in the end, during history class, I ended up doing other subjects' homework during the history class. Iya, saya lagi cerita tentang kenakalan saya pada waktu SMP ini. I was telling my children about my own naughtiness when I was in high school. Dan guru ini kemudian mengetahui saya mengerjakan pelajaran lain di kelas dia. And this teacher knew that I was doing other teachers' homework in his class. Dia marah sekali, dia kemudian ambil buku-buku yang saya kerjakan itu. He was furious and he took my book that I was working on. Dan kemudian dia ambil itu dan kemudian dia taruh di mejanya dia. He took it and then he placed it on his table. Wah, saya kesal sekali, ini nanti bahaya, nanti saya kena hukum di pelajaran selanjutnya. Oh, I was so annoyed and so I was scared that I would be punished in the next subject, on the subject I was working on. Saya pikir-pikir apa yang harus saya lakukan. And I thought about what should I do now. Dan kemudian saya mendapat ide. And then I had an idea. Waktu guru ini kemudian sedang mengajar. When this teacher is teaching. Dan kita tahu kemudian dia kadang-kadang ke belakang menulis sesuatu di papan tulis. And we know that sometimes the teacher faces the students backwards as this teacher is writing on the blackboard. Dan waktu dia menulis, kemudian saya tiba-tiba maju ke depan pelan-pelan, saya ambil lagi bukunya itu. And when this teacher was writing, I tiptoed and took the book back. Dan semua teman-teman kaget sekali. And all my friends were shocked. Saya umpetin buku itu. I took the book and I hid it. Waktu guru itu balik, dia kaget, bukunya hilang. And when the teacher returned, he was surprised. Where's the book? Dan dia marah sekali. And he was furious. Dan saya sudah lupa apa yang terjadi kemudian. And I forgot what actually happened later Tetapi on. saya yang ingat adalah setelah waktu keluar main, teman-teman bilang, wah mantap, Bud, mantap. But what I remembered was that when I went to the playground during recess, all my friends praised me. Dan saudara sekalian, itulah pengalaman, saya rasa banyak pengalaman kita yang buruk tentang pelajaran sejarah. And I suppose all of us have bad memories in regards to history class. Tapi waktu kita belajar sejarah dari Alkitab, banyak buku-buku sejarah termasuk apa yang kita baca di dalam buku Samuel. But when we learn about history, especially in the Bible and in regards to what we are learning now in Samuel, kita tahu bahwa buku sejarah di dalam Alkitab apalagi adalah cerita sejarah yang sangat-sangat penting. we know that history books, especially in the Bible, they are extremely important.
Orang yang mengerti sejarah mengetahui bahwa salah satu yang paling penting tentang sejarah adalah kita mengerti apa yang terjadi dan kesalahan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita hari ini. Those who learn history know that in history we need to learn of the mistakes and then how do we implement it in our life today. Seorang ahli sejarah mengatakan mereka yang tidak belajar sejarah akan mengulangi kesalahan sejarah di dalam hidupnya. Historians say if you do not learn from history, then you will repeat the same mistakes that they did. Dan apalagi kalau kita mempelajari sejarah yang terjadi di dalam yang ditulis di dalam Alkitab. Especially if we learn the history in the Bible. Ini adalah sejarah yang ditulis dari sudut pandang Tuhan, yang adalah kebenaran itu yang patut kita mengerti, merenungkannya, dan akan memberi dan firman Tuhan yang hidup menghidupkan kita juga. This is history written from God's perspectives and how it really is and it really is history that can enliven us. Dan saudara sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa 2 Samuel dan 1 Samuel sebenarnya dulunya adalah satu buku. And like what I said previously, that 1 Samuel and the 2 Samuel were actually one book. Tetapi kita bisa mengerti bagaimana waktu zaman abad ke-16 itu mereka membaginya, saya rasa membaginya dengan cukup logis. But we can understand that in the 16th century when they divided the book, it is actually in a logical manner. Karena 1 Samuel berakhir di dalam kematian daripada Saul. Because 1 Samuel ended in the death of Saul. Dan 2 Samuel memulai dengan kehidupan dan bercerita tentang tokoh yang utama, yaitu Daud. And 2 Samuel told us the story of the main character, which is David. Dan kita mengingat yang terakhir 1 Samuel itu diakhiri dengan kematian Saul di Gilboa. And remember that 1 Samuel ended with Saul's death in Gilboa. Dan sekarang 2 Samuel pasal pertama kita kembali ke Ziklag, di mana Daud dengan teman-temannya itu kembali setelah mengalahkan Amalek. And we then return in 2 Samuel to David in Ziklag while he and his men just defeated the Amalekites. Dan saudara, kemudian ayat kedua, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala datang kepada Daud. And then in verse 2 it says, on the third day, behold, a man came from Saul's camp with his clothes torn and dirt on his head, came to David. Dan setelah Daud bertanya lebih lanjut siapa dia, apa yang terjadi dan sebagainya. And then David inquired more of him, like what happened, who are you, and so on. Dan langsung Daud menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. David concluded that this person is a murderer. Dan singkat cerita kita tahu akhirnya dia juga dibunuh. And to cut the story short, we know that in the end this person is then killed. Ini adalah cerita yang simple, straight to the point, namun sebenarnya menyatakan satu pertanyaan yang penting. This story is simple and straight to the point, but it actually tells of a very important point. Pertanyaan yang sebelumnya kita pernah pikir di dalam 1 Samuel 24 dan 1 Samuel 26. And the question that we actually thought of in 1 Samuel 24 and 1 Samuel 26. Tetapi hari ini kita memikirkan dengan lebih lanjut apa yang dikatakan pelajaran tentang tema ini. But now we'd like to think more on what this theme is trying to say. Pertanyaan yang ditanyakan adalah bagaimana Daud akan menjadi raja. The question that was asked was that how will David become king? Apakah dia akan merebut dengan tangannya sendiri kerajaan yang sudah dijanjikan kepada dia? Will he snatch the kingdom using his own hands, the kingdom that was promised to him? Atau dia menantikan dengan sabar bagaimana Tuhan akan memberikan kerajaan itu kepadanya? Or will he wait patiently for the Lord until the kingdom is given to him? Dan karena itu kita akan belajar beberapa prinsip penting tentang hidup di dalam kerajaan Allah ini. And so we shall learn several important principles on how to live in the kingdom of God. Saudara sekalian, 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. We shall contemplate 3 things this morning. Yang pertama adalah kita boleh melihat pentingnya hati yang benar sebagai salah satu prinsip hidup di dalam kerajaan yang adalah milik Allah sendiri. The first is knowing the importance of having an upright heart as we live in the kingdom of God. Kalau saudara mengikuti khotbah 2 minggu yang lalu, if you follow my sermon 2 weeks ago, dan kemudian saudara membaca penjelasan orang Amalek ini di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, and then you read the explanation of this Amalekite from verses 6 to 10, khususnya ketika dia berkata bahwa dia melihat Saul sudah hampir mati dan Saul minta dia membunuh dia dan kemudian dia membunuh Saul. especially when he said that when he met Saul and then Saul was dying and Saul asked him to kill him.
Kalau saudara mengingat 2 minggu yang lalu, maka kita tahu bahwa itu bukanlah yang terjadi di dalam 1 Samuel pasal 31. If you remember 2 weeks ago, that wasn't what happened in 1 Samuel chapter 31. Kita tahu bahwa Saul sebenarnya membunuh dirinya sendiri. We know that Saul committed suicide. Tidak ada berbicara tentang orang Amalek itu di situ. It wasn't even talking about any Amalekite. Dan saudara mulai bertanya sebenarnya apa yang terjadi? And then you wonder what actually happened. Kenapa ada 2 cerita yang berbeda dari 1 Samuel 31 dan juga dari teks yang kita baca hari ini? Why are there 2 different stories as what was said in 1 Samuel 31 and what we read now? Jawabannya adalah sederhana. The answer is simple. Jawabannya adalah orang Amalek ini sedang berbohong. Because this Amalekite was lying. Kenapa kita bisa katakan begitu? How could we say that? Karena apa yang diceritakan di dalam 2 Samuel pasal 1 ini adalah cerita yang keluar dari mulut orang Amalek itu. Because what was said in 2 Samuel chapter 1 is the words that was said from this Amalekite himself. Tetapi di dalam 1 Samuel 31, cerita yang terjadi kepada Saul diceritakan oleh penulis Alkitab. But we know that the story that was written in 1 Samuel chapter 31 is written from the author of the Bible. Maka kalau saudara membandingkan, saudara mau percaya penulis Alkitab atau percaya kepada orang Amalek? And so if you compare, would you believe in the author of the Bible or the Amalekite? Maka pasti kita tahu penulis Alkitab yang benar. And of course we believe that the author of the Bible is the true author. Jadi saudara harus memperhatikan waktu membaca di bagian Alkitab, di dalam cerita apapun, siapa yang mengatakan cerita itu. And so you need to notice who actually wrote the specific parts of the Bible. Kalau yang menceritakan yang mengatakan itu adalah narator atau penulis daripada Alkitab, If the person who said it is the narrator or the author of the Bible, maka kita boleh pegang itu karena penulis Alkitab adalah penulis yang diinspirasi oleh Tuhan, maka apa yang dikatakan itu pasti benar. then we can hold on to it because this author was inspired by the Holy Spirit, and so whatever he says must be true. Tapi ketika penulis itu menulis dan mengatakan dalam tulisannya bahwa orang lain, apalagi khususnya Amalek, musuh daripada orang Israel, yang mengatakan apa yang terjadi di situ, maka itu belum tentu benar. But if the author wrote something that the Amalekite said, then it might not be true. Dan kalau bertentangan dengan apa yang narator sudah tulis di dalam bagian lain, maka pasti narator atau penulis daripada Alkitab itu adalah yang benar. And if it is against of what the author said before, then it must not be right. Maka pertanyaannya adalah kenapa orang Amalek ini berbohong? Then we question, why would this Amalekite lied? Ada beberapa hal yang pasti adalah dia perlu menjelaskan akan mengapa ada mahkota. Indonesia memakai kata jejamang di sini adalah mahkota yang dia bawa di tangannya, mahkota dari Saul. Well, there are several things that we can conclude here. The first thing is that the Amalekite actually brought a crown. Dan dia berpikir dan bagaimana dia menjelaskan hal ini kepada Daud. And he thought about how he would explain it to David. Dan kemungkinan besar dia mengarang cerita ini untuk menyenangkan hati Daud. And most probably he started making up the story to please David. Karena dia pikir pasti Saul ini adalah musuh daripada Daud, dan kalau dia membunuh musuh daripada Daud, maka Daud pasti akan senang. Because he thought Saul is the enemy of David, and so if he killed Saul, then David would be pleased. Sehingga pasti di dalam pikiran dia juga dia akan mendapat posisi yang penting, atau paling sedikit dia mendapat hadiah yang besar daripada Daud. And of course in his mind he would probably get an important position from David or great gifts. Tetapi kita tahu dari cerita ini bahwa dia sama sekali salah duga. But we know from this story that he was entirely mistaken. Dia tidak mengerti apa yang ada dalam hati Daud. He didn't understand what was in David's heart. Yang dia dapat adalah justru mati, karena Daud berkata, engkau layak mati karena berani membunuh orang yang diurapi Tuhan. What he got instead was death, because David said, how could you be not afraid to destroy the Lord's anointed? Ini kita melihat menjadi sesuatu yang ironis. This we see is a very ironic thing. Bahwa dia mati untuk sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan. Because this person died for something that he didn't actually do. Tetapi penulis Alkitab di sini secara tidak langsung mau mengatakan bahwa memang dia layak mati karena dia mempunyai motivasi dan hati yang jahat. But the author in this Bible was indirectly saying that this person deserves to die because he has an evil heart and motivation.
Saudara sekalian, di sini poin yang pertama yang penting kita melihat bahwa kita bertemu dengan Tuhan yang melihat kepada hati manusia yang paling dalam. And so the first point that we see here, we are worshiping God who sees our innermost heart. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkenan akan kebenaran dalam batin seperti Mazmur 51 mengatakan. That God is the God that delights in the truth in our inward being, as it is said in Psalm chapter 51. Saudara sekalian, bukan berarti kelihat tidak penting melakukan sesuatu dan kelihatan di depan orang lain. Brothers and sisters, of course, it doesn't mean that when we do things rightly and it is seen outwardly, it means that it is wrong. Saya belajar ini waktu saya menjadi pendeta, menjadi pemimpin daripada satu gereja. I learned of this when I became a shepherd and the leader of one church. Sebelumnya saya memegang firman Tuhan, berpikir bahwa Tuhan mementingkan kebenaran dalam batin. Jadi saya perlu jaga hati kita, melakukan apa yang benar, meskipun orang lain tidak lihat, itu tidak peduli. Before I held on to the belief that whatever that is true in my innermost part, that is the most important. Tapi saya belajar waktu menjadi pemimpin, maka saya baru sadar bahwa bukan hanya kita perlu menjaga hati kita dengan benar, melakukan apa yang benar. But then I learned that in becoming a leader, it doesn't only matter if I actually keep things that are true in my heart. Tetapi juga penting bahwa orang lain melihat bahwa saya melakukan apa yang benar. But it is also important for others to see me doing the right thing. Sudah boleh mengerti akan hal ini ya, sudah ya. Brothers and sisters, I hope you understand what I mean Karena here. kalau saya melakukan apa yang benar, sedangkan orang lain tidak melihat, maka orang lain tidak tahu bahwa saya sedang melakukan apa yang benar. Because if I do what is right and others don't see it, then others do not know if I'm doing the right thing or not. Sebagai seorang pemimpin itu sangat penting bahwa orang lain juga tahu bahwa saya melakukan apa yang benar. As a leader, it is very important for others to see that I am doing the right thing. Karena itu kadang-kadang waktu saya misalnya memberi persembahan, memberikan janji iman untuk pembangunan gedung gereja misalnya. And so therefore, when I give my offering or the pledge of faith for the church building, for example, maka saya seringkali juga mengungkapkannya di mimbar supaya jemaat semua mengetahui apa yang saya lakukan. That's why I often said it on the pulpit or anywhere else so that the congregation knows what I'm doing. Sehingga hal itu mendorong akan jemaat untuk ikut bersama-sama berbagian untuk pekerjaan Tuhan. And so this encourages fellow congregations so that they would also contribute to the Lord's work. Tetapi jelas sekali ada kebahayaan daripada seorang pemimpin. But of course there are certain dangers in being a leader. Saya tadi waktu berbakti saya mulai sadar juga ada kebahayaan kita melakukan kebaktian hanya secara online. When I was sitting down as well, just now, I realized that there's a danger in us having an online service. Berbahaya sekali para pengkhotbah yang terkenal, yang hanya terkenal di TV. It is dangerous for preachers who are only famous on the television. Dan mereka hanya lihat 1 jam, 2 jam di TV. And people only see them for 1 or 2 hours on TV. Dan saudara sekarang hanya melihat sekitar 1 jam, 2 jam ikut berbakti di sini. And you only see the preacher for 1 to 2 hours as you worship here. Maka sangat mudah sekali kita berbahaya justru memperhatikan, mementingkan hal yang di luar, yang kelihatan. Tetapi yang di dalam yang tidak kelihatan, tidak dipentingkan sama sekali. Itu kebahayaan yang jauh lebih parah. Thus, it is very easy for us to fall into the trap whereby what we see on the outside is more important than the innermost part, and that is the great danger. Jadi sekali lagi apa yang kita kerjakan di dalam hati, kebenaran dalam batin, tetap itu ada yang paling penting, yang paling utama, yang Tuhan berkenan kepada tentang hal itu. And so in whatever we do, the truth in our innermost being is indeed the most important, and God delights in it. Tetapi sebagai pemimpin juga perlu apa yang benar yang dikerjakan di dalam hati yang tersembunyi itu juga boleh dinyatakan supaya orang encourage orang lain ikut bersama-sama berbagian di dalam hal yang melakukan apa yang benar. But as a leader, this truth that we live inwardly needs to be shown outside so that other people can also follow and contribute. Tetapi jelas bahwa kebenaran dalam batin, hati yang benar itu jauh lebih penting daripada apa yang ada di luar. But certainly the truth in our inward being
is more important than what is seen on the outside. Kita melihat bahwa di dalam gereja sepanjang sejarah orang-orang juga bisa terjebak di dalam kemunafikan, yaitu di luar kelihatan bagus tetapi di dalamnya menjadi rusak dan tidak beres. We see also that in the church throughout history, we see that people can fall into hypocrisy whereby they only prioritize on what is looked on the outside and not on the inside. Inilah kejahatan dan kesalahan si Amalek ini. This is the evil that was committed by this Amalekite. Dia seolah-olah supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan baik di hadapan Daud, tetapi ternyata dia memiliki hati yang jahat dan busuk, motivasi yang tidak beres. It was as though for him to be pleasing before David outwardly, but inside he is evil and full of hypocrisy. Kalau kita melihat sejarah gereja, bahkan mulai dari gereja awal, gereja pertama-tama, itu juga ada sikap yang salah seperti demikian. And if we see in the history of the church, particularly in the early church, we see a similar kind of attitude. Kalau sudah mengingat kisah daripada Ananias dan Safira, maka mereka adalah orang yang mirip semangatnya dengan apa yang dikerjakan oleh orang Amalek ini. If we know the story of Ananias and Sapphira, then we know that their attitude is the same of the Amalekite that we read today. Mereka menjual akan ladangnya, akan tanahnya, dan kemudian memberikan akan uangnya kepada rasul dan mengatakan seolah-olah ini adalah semua hasil daripada penjualan tanahnya. They sold their land and then brought whatever offering or profit that they get and presented it before the apostles' feet, saying that this is everything. Padahal sebagian daripada uang itu dia simpan untuk mereka sendiri. When in fact they kept parts of the profit for themselves. Mereka melakukan itu adalah supaya orang lain melihat, supaya para rasul melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. They did that so that the apostles and others could see that they are truly people who serve God. Tetapi hati mereka mempunyai motivasi yang tidak beres dan Tuhan marah sekali kepada tindakan yang seperti demikian. But their hearts are of evil motivation, and so God is angry towards this. Dan pada satu hari Ananias dan Safira itu mati di hadapan para rasul. And one day Ananias and Sapphira died on the feet of the apostles. Saudara sekalian, kebenaran dalam batin, hati yang benar, itu adalah prinsip yang penting bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Brothers and sisters, having an upright heart and also the truth in our inward being are two extremely important things as we live in the kingdom of God. Seorang pengkhotbah menceritakan tentang apa yang terjadi cukup lama, beberapa puluh tahun yang lalu di Skotlandia. A preacher told a story about what happened a long time ago in Scotland. Yaitu ketika ada seorang anak laki-laki itu melompat pagar tetangganya dan mencuri buah plum. And that was when a boy jumped over their neighbor's fence to steal plums. Dan banyak buah plum yang sudah merah-merah besar-besar itu dia masukkan ke kantongnya, kantong yang penuh, dia makan dan kemudian dia lompat pagar lagi balik ke rumahnya. And there were plums that were so ripe that he stole a lot and put it in his pockets and he jumped over the fence again. Dan beberapa bulan lewat seperti tidak terjadi apa-apa. And a few months passed by as if nothing happened. Tidak ketahuan sepertinya anak laki-laki ini berhasil mencuri dan menikmati buah plum curian itu. Nobody knew about it, and it's as if the boy could enjoy the fruit that was forbiddenly stolen. Tetapi kemudian pada suatu hari Minggu ada acara anak-anak di gereja. But there was one Sunday where there was a children's event at church. Dan anak-anak itu berkumpul di sana dan pendeta John Kennedy itu berkhotbah kepada anak-anak. And the children gathered together and the preacher John Kennedy preached to the children. Dan dia berkhotbah dari Mazmur 11 ayat yang keempat. And he preached from Psalm chapter 11 verse 4. Dan kemudian pada aplikasinya kemudian Pak Pendeta John Kennedy mengatakan demikian. And upon the application John Kennedy said this. Bahwa ada di antara kita yang hadir di sini sekarang anak laki-laki yang pernah mencuri buah plum. There is among us right now a boy who stole plums. Dan saya tidak akan lihat ke orang itu, ke arah anak itu, supaya saudara tidak tahu siapa anak itu. And I wouldn't look at this person so that you wouldn't know who he is. Tetapi saya tahu apa yang dia lakukan. But I know what he did. Saya melihat semuanya dari jendela ruang belajar saya beberapa bulan yang lalu. I saw everything from the window of my study room a few months ago. Saya melihat bagaimana anak itu melompat pagar. I saw how this boy jumped over the fence. Saya melihat bagaimana dia memetik semua buah plum yang sudah ranum itu.
I saw how he picked the plums that were so ripe, Dan saya melihat kantong yang penuh itu. and I saw his pockets that were so full. Saya melihat semuanya. I saw everything, Dan Tuhan melihat semuanya. and God saw everything. Saudara bisa bayangkan anak itu gimana gemetarnya. Can you imagine how this boy trembled? Saudara sekalian, inilah prinsip yang penting yang kita boleh belajar hidup di dalam kerajaan Allah. Brothers and sisters, this is an important principle as we learn how to live in the kingdom of God. Bahwa Tuhan mementingkan hati yang benar, tindakan yang mungkin orang lain tidak lihat, tetapi Tuhan melihat semuanya. That God puts first the truth, an upright heart, whereby only He could see, though others cannot see it. Kalau di dalam hidup kita kemudian dosa kita terbongkar, orang menegur kita karena dosa yang kita lakukan tersembunyi itu dinyatakan secara terbuka. If the sin in our lives are exposed and other people rebuke us for the sin that was exposed, Seharusnya engkau janganlah marah karena ini adalah peringatan sebelum judgment day. you should not be angry because this is a warning before judgment day. Karena nanti ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, semua yang tersembunyi itu akan dinyatakan dengan jelas. Because when we meet before God face to face, we know that all of this will be exposed. Karena itu kalau di dalam hidup ini kita ditegur akan kesalahan kita yang tersembunyi dan dibongkar kesalahan kita yang orang lain tidak tahu itu. And so if in this life we are rebuked of our sins and our sins are exposed, biarlah kita sungguh-sungguh bertobat dan bersyukur karena ini adalah peringatan Tuhan sebelum judgment day yang menyatakan segala kesalahan kita. may we truly repent and give thanks that this warning is heeded to us before judgment day. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa Inggrisnya, jagalah hatimu above all else. Proverbs 4 chapter 23 said, above all else guard your heart, Karena dari situlah terpancar kehidupan. for everything you do flows from it. Biarlah kita boleh menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, khususnya di dalam masa-masa kita isolasi di rumah seperti ini. May we guard our hearts carefully, especially during these times of isolation. Sekali lagi kita diuji, sungguh-sungguh hati kita diuji, sungguh-sungguh prioritas kita diuji. Apakah sebenarnya yang paling penting di dalam kehidupan kita? Again, truly, our hearts are tested, our priorities are tested on what is really important in our lives. Ada banyak hal yang kita lakukan, apalagi saudara-saudara sendiri di rumah. Tidak ada orang yang tahu, karena tidak ada orang yang boleh datang ke rumahmu. There are many things that we do, especially people do not know, for you are alone in your own home. Tapi biarlah kita menjaga hati kita above all else. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. But may we, above all else, guard your hearts with caution. Karena Tuhan mengerti, Tuhan melihat seluruh hati kita, seluruh apa yang kita kerjakan yang tersembunyi. Dan Tuhan ingin apa yang kita kerjakan itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. For God sees and understands whatever we do, everything that is hidden, and He understands He understands whatever we do. Karena ketika Kristus datang kedua kali, apapun yang kita kerjakan secara tersembunyi itu akan dinyatakan secara terbuka dengan terus terang. For when Christ comes the second time, whatever we do will be revealed. Biarlah kita boleh, saya berharap semua yang dinyatakan dengan terus terang itu adalah hal-hal yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Yang kita lakukan secara tersembunyi. Orang lain tidak tahu. Kita melakukannya dengan benar. Dan hari itu semua yang benar itu akan dinyatakan secara terus terang juga. I hope that when all of these things are revealed, they will be things that truly please God, that when other people see it, they will know that you are pleasing God even when no one sees. Saudara sekalian, hal yang kedua yang kita boleh melihat prinsip hidup di dalam kerajaan Allah. Brothers and sisters, the second principle that we can see as we live in the kingdom of God Bukan hanya memiliki hati yang benar, tetapi kita harus memiliki duka cita yang benar. is not only to have an upright heart, but also an upright grief or mourning. Khususnya di dalam ayat 11 dan 12, bagaimana Daud dengan teman-temannya, dengan semua orang Israel di situ berduka cita, meratap, menangis, berpuasa sampai matahari terbenam. Especially in verses 11 and 12, where David and his men mourned, wept, and fasted.
Saudara sekalian, di dalam struktur dari 16 ayat cerita bagian ini adalah kalau kita melihat secara yang disebut kiasmus, kita mengerti ayat 11 dan 12 adalah sebenarnya puncak atau penekanan yang ingin dikatakan oleh penulis Alkitab. If we look at the structure of this passage, we understand that verses 11 and 12 as part of the chiasm. This is actually the emphasis, the vocal point of this passage. Saya minta Bapak Erik boleh memunculkan akan struktur. Sudah melihat sedikit struktur daripada 16 ayat ini. I'd like to ask Mr. Eric to show us the slide on the structure of this chiasm. Sudah melihat di situ yang disebut ini adalah kiasmus dari A, B, C, B aksen, A aksen. This chiasm involves A accent, B accent, and C. A, B, C, B accent, and A accent. A, B, C, B accent. Oke. Sudah melihat di situ di dalam bagian yang pertama yang disebut A itu adalah cerita tentang kedatangan orang Amalek itu. We see here that what is written in A is the arrival of the Amalekites. Dan yang paling bawah A aksen paralel dengan A adalah elimination of Amalek, pembunuhan orang Amalek itu dibunuh. And the A accent that is parallel to the A is elimination of the Amalekite. Dan cerita yang B ayat yang ketiga sampai 10 adalah percakapan atau pertanyaan daripada Daud dengan orang Amalek itu. And B involves a conversation of David and the Amalekite. Dan ada 3 pertanyaan di situ. And there are 3 questions in that part. Dan di dalam paralelnya B aksen atau B accent itu adalah conversation Daud dengan Amalek itu juga yang ada ayat 13 sampai 14 yang ada 2 pertanyaan di situ. And the parallel on the B accent is the conversation that David had with the Amalekite. Dan kalau saudara melihat cerita itu, maka C-nya itu sendiri adalah menjadi puncak daripada cerita ini. If we see here, the C, which is the focal point of this passage, is the reaction, which is in verses 11 and 12. Kalau saudara melihat di dalam ayat ini, maka sebenarnya dari mulai ceritanya ayat 11 dan 12 itu seperti sesuatu yang dimasukkan di dalam alur cerita yang sedang berlangsung. If we see these verses, it's as if verses 11 and 12 are inserted into the flow of the story. Dia sepertinya memotong alur cerita yang sedang terjadi. It's as if this C part actually interrupts the flow of the whole story. Kalau saudara melihat dari ayat 10, sebenarnya langsung bisa make sense, dia lompat ke ayat yang ke-13. If you read verse 10, it makes sense if you jump to verse 13. Setelah Daud bertanya dengan orang Amalek di ayat 10, As David asked questions towards the Amalekite in verse 10. Setelah orang Amalek itu menceritakan apa yang dia lakukan kepada Saul, and the Amalekite told David what he did towards Saul, sebenarnya bisa lompat ke ayat ke-13. you could actually jump to verse 13. Waktu Daud bertanya lagi kepada dia tentang dari mana dia dan kenapa dia melakukan itu. When David asked this young man, where did he come from? Tetapi saudara melihat ayat 11 dan ayat 12 itu adalah reaksi Daud dan teman-temannya yang memotong alur cerita itu. But you see in verses 11 and 12 is the reaction of David and his men that kind of interrupts the story. Jadi kalau saudara melihat ayat 11 dan 12 adalah poin yang penting yang ingin ditekankan penulis, bahwa tindakan kepada orang Amalek itu bahkan bisa menunggu. If you see in verses 11 and 12, this point is so important that whatever they do to the Amalekite comes second to it. Tetapi duka cita, kesedihan yang mendalam karena umat Tuhan yang mati, karena Saul yang mati, karena Yonatan yang mati, itu tidak bisa menunggu, maka mereka meratap, menangis, merobek-robek baju mereka. This deep lamentation and grief because Saul died, Jonathan died, this cannot wait until they tore off their robes and all. Ini adalah prinsip yang juga harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan. This is the principle that we need to have in you and your and my life as we live as children of God. Bahwa kehidupan umat Tuhan dalam kerajaannya haruslah kita adalah orang-orang yang berduka untuk keadaan daripada umat Tuhan. The life of God's people must involve us grieving for God's people. Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit yang menggambarkan ciri-ciri orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Jesus Christ in his Beatitudes in Matthew 5 lists the characteristics of the people who live in the kingdom of God. Salah satunya dia mengatakan adalah berbahagialah orang yang berduka cita. One of the things he said
is blessed are those who mourn, karena mereka akan dihibur. for they shall be comforted. Inilah salah satu ciri yang penting sebagai orang-orang yang hidup sebagai anggota daripada kerajaan Allah. This is one of the important characteristics as one lives in the kingdom of God. Berduka cita karena dosa dan segala akibat dosa yang dia saksikan di dalam dirinya dan di dalam hidup orang umat Tuhan. To mourn over sin and its effects that happens in the lives of God's people and also other people. Dia berduka karena ketidakpercayaan yang dia lihat di dalam dirinya juga di dalam hidup umat Tuhan. To grieve over the imperfections over himself and also in other people who are God's people. Maybe not imperfection, unbelief. Unbelief. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 23 mengatakan demikian. Matthew in chapter 23 said, Ayat ke-37-38. verses 37 to 38. Tuhan Yesus berkata kepada orang Israel, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu itu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jesus cried out in this chapter, "O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophet and stones those who are sent to it. How often would I have gathered together your children as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. See, your house is left to you desolate." Inilah ciri hidup anak umat Tuhan yang adalah anggota daripada kerajaan Allah. This is the characteristic of a person's life who lives in the kingdom of God. Respon pertama kita ketika kita melihat segala dosa dan kesalahan bukanlah marah dan mengkritik. Our first response as we see sin or mishaps is to not be angry and to criticize. Apalagi melihat saudara-saudara kita yang jatuh di dalam dosa, saudara-saudara kita yang tidak taat dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Especially to see our brothers and sisters who have fallen to sin and who do not want to repent. Respons yang pertama adalah bukan marah dan mengkritik. The first response is not to be angry and criticize. Tetapi respons yang pertama adalah berduka cita karena dosa mereka dan juga dosa kita. But the first response is to grieve over their and our sin. Pertanyaannya adalah apakah engkau berduka kepada dosa akan saudara-saudara kita? The question is, have you ever mourned for the sins of others? Dosa dan akibat dosa yang kita saksikan begitu banyak yang ada di sekeliling kita, baik keluarga kita, baik diri kita, baik teman-teman kita. Apakah kita sungguh-sungguh berduka cita di dalam Tuhan melihat itu semua? The sin and its effects in us, in our friends, families, have we ever grieved for this? Dan hanya ketika kita berduka cita dengan benar seperti ini, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Only when we grieve in this way, we can truly be blessed. Berbahagialah orang yang berduka cita. Blessed are those who mourn. Tuhan Yesus mau mengatakan di sini, hanya orang-orang yang sungguh berduka cita dengan benar ini adalah orang-orang yang berbahagia. Jesus Christ wants to say that only those who mourn in an upright way can truly be blessed. Mengapa demikian? Why is this so? Karena ketika kita sungguh-sungguh berduka dengan benar karena dosa kita, dosa orang lain, maka kita akan datang kepada Kristus. Because when we mourn uprightly for our sin and other sin, we can come to Christ. Karena kita tahu Dia adalah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kita dari dosa kita dan menyelamatkan saudara-saudara kita dari dosa mereka. Because we know that He is the only person who can save us from our sins and other people from our sin, from their sin. Saudara sekalian, Paulus juga menggambarkan di dalam Roma pasal yang ke-7. Brothers and sisters, Paul also conveys the same thing in Romans chapter 7. Bagaimana dia menggambarkan pergumulan yang begitu berat sebagai anak Tuhan, berjuang melawan dosa dan juga melihat dosa yang juga ada di dalam diri umat Tuhan yang lain. How he expressed his struggle within himself in fighting sin and also the struggle in other people who are God's people. Di dalam puncak pergumulannya itu di dalam ayat ke-24 Paulus mengatakan, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" The peak of his struggle is when he cried out, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Ini adalah berduka yang benar, berduka di hadapan Tuhan. Aku manusia celaka, siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? This is an upright grief that he had. "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Bersyukur tidak berhenti di dalam kedukaan seperti demikian. We give thanks that he doesn't stop in such grief. Ayat 25 melanjutkan, syukur kepada Allah
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Because verse 25 continues, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Karena kita mengerti kedukaan kedukaan yang benar adalah membawa kita datang dan berseru kepada Tuhan yang boleh menyelesaikan penyebab akar duka yang sejati itu. Because we know that this upright grief will lead us to Christ who can solve the root of our grief. Saudara sekalian, biarlah kita boleh memiliki duka yang benar sebagai umat Tuhan. Brothers and sisters, may we mourn rightly before God. Meskipun sekarang, khususnya di dalam keadaan sekarang ini, saya sendiri juga bergumul, kita sudah berbulan-bulan ada di dalam lockdown seperti ini. Especially during these times, I myself included, I struggle especially during these times of lockdown, and we have been in this situation for many months. Tapi biarlah kita mengarahkan hati kita dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. But may we direct our hearts and to know what God wills for us. Sehingga kita bukan berduka karena kita tidak boleh keluar rumah. So that we do not mourn because we cannot go out of our house. Sehingga kita berduka bukan karena kebebasan kita diambil. So that we don't mourn because our freedom is taken away from us. Tetapi kita biarlah boleh berduka karena melalui keadaan ini dosa-dosa kita dibongkar dan sadar akan banyak kesalahan kita dan kita boleh dimurnikan dan dengan demikian kita boleh berseru minta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. But may we mourn because our sins are exposed and how God reveals to us this, and then we can come back to Him and repent and cry out to God. Seperti pemungut cukai yang berkata, berbelas kasihanlah Tuhan kepadaku karena aku orang berdosa. Like how the tax collector cried out, have mercy on me, O Lord, for I am a sinner. Dan Tuhan Yesus katakan inilah orang yang berbahagia. And Jesus Christ said, this is the blessed person. Karena orang yang berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, maka dia akan pulang sebagai orang yang dibenarkan, orang yang berbahagia, sungguh-sungguh berbahagia. For this person who cried out to God in that way will be justified and be made righteous, those who have a heart such as this. Martin Lloyd-Jones di dalam bukunya tentang khotbah di bukit mengatakan demikian. Martin Lloyd-Jones said this on his sermon on the Beatitudes. Problem banyak gereja dan juga dunia adalah kita memiliki doktrin dosa yang keliru dan konsep sukacita yang dangkal. He said the problem of many churches or the world is to have a misconception of the doctrine of sin and a shallow concept of joy. Tidak ada suatu kesadaran dosa yang mendalam. There is no deep sense of sin. Membuat kita tidak pernah berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, have mercy on me, O Lord. That causes us to never truly cry out, have mercy on me, O Lord. Sehingga kita tidak pernah mengalami the true joy of salvation. That we never experience the true joy of salvation. Saudara sekalian, biarlah kita memiliki akan doktrin dosa, pengertian akan persoalan manusia yang sungguh-sungguh sehingga kita boleh berduka cita di hadapan Tuhan. Brothers and sisters, may we understand deeply this problem of sin, that we too can truly return to God. Dan ketika kita berseru kembali kepada Tuhan, kita boleh mengalami akan sukacita yang sejati yang dari Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. And when we cry out to Him, we can receive that joy, the joy in the salvation that He has given to us. Inilah hal yang kedua yang boleh kita pelajari dari teks kita hari ini. This is the second thing that we can learn from our text today. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kita boleh belajar juga prinsip ketiga tentang bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. And the third and last principle that we can learn as to how we live in the kingdom of God, Yaitu kita bukan hanya boleh memiliki hati yang benar dan memiliki duka cita yang benar, is to not only to have an upright heart and also to mourn rightly, tetapi kita juga memiliki hati yang takut yang benar. but to have an upright fear in our heart. Ayat yang ke-13 sampai 16. Verses 13 to 16. Saya bacakan sekali lagi bagi saudara. I will read it for you. Mungkin sekarang di dalam Inggris. Silakan baca. I'll read it in English. And David said to the young man who told him, "Where do you come from?" And he answered, "I am the son of a sojourner, an Amalekite." David said to him, "How is it you were not afraid to put out your hand to destroy the Lord's anointed?" Then David called one of the young men and said, "Go, execute him." And he struck him down so that he died. And David said to him, "Your blood be on your head, for your own mouth has testified against you, saying, I have killed the Lord's anointed." Si Amalek ini berpikir bahwa Daud juga pasti haus kuasa seperti dia. The Amalekite thought that David would be thirsty for power like him, Tetapi dia salah besar. but he was entirely mistaken. Ayat 14 dia mengatakan,
Tidakkah engkau segan atau tidakkah engkau takut mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Verse 14, David said to him, "Were you not afraid to put out your hand to destroy the Lord's anointed?" Prinsip dan ketakutan yang seperti inilah yang membuat Daud tidak membunuh Saul ketika dia ada kesempatan. This principle or this kind of fear is what stops David from killing Saul when he had the chance. Kita mengetahui di dalam 1 Samuel kita mengetahui 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. We know that in 1 Samuel, we know that David had 2 chances to kill Saul. Tapi karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, takut menyentuh tangannya kepada orang yang diurapi Tuhan, maka dia tidak membunuh Saul. But because David had this fear of the Lord and how he should not touch the Lord's anointed, that's what prevented David from killing Saul. Bahkan Daud sudah merasa bersalah ketika dia hanya memotong ujung jubah Saul, orang yang diurapi Tuhan itu. In fact, David already felt guilty just when he tore a little bit on the edge of Saul's robe. Maka Daud mengatakan kepada Amalek ini, "Why were you not afraid?" And that's why David said to this Amalekite, "Why were you not afraid?" Karena bagi Daud perasaan takut ini harusnya menghentikan dia untuk melakukan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Because for David, this form of fear should stop him from committing this great evil against the Lord. Tentu bukan pertama-tama takut kepada Saul, Of course, it is not because of the fear of Saul, tetapi takut kepada apa yang Saul represent, yaitu orang yang diurapi Tuhan. but it is to fear what Saul represents, that is the man who is anointed by God. Inilah prinsip juga yang seharusnya mengarahkan hidup saudara dan saya di dalam kerajaan Allah ini. This is this principle that should direct you as we live in the kingdom of God. Memiliki hati yang takut, yang sehat, takut yang justru menjaga kita dari melakukan dosa. To have this healthy fear that stops us from sinning. Takut yang menjaga kita untuk melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. This fear that keeps our heart from hurting God's heart. A godly fear that should control us. Ketakutan yang saleh yang menjaga kita dari melakukan dosa. A godly fear that should control us from sinning. Jelas ini satu prinsip yang sangat penting kita hidup di tengah-tengah zaman ini. Of course, this is an important principle as we live in this world. Amsal mengatakan the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The person in Proverbs said the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mazmur 28 ayat 14 juga mengatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Psalm chapter 11 verse 4. 28 verse 14. Psalm chapter 28 verse 14 also said that those who blessed is the one who fears the Lord, for whoever hardens his heart will fall into calamity. Inilah gambaran daripada orang Amalek. This is the portrayal of the Amalekite. Dia adalah orang yang mengeraskan hatinya dan dia jatuh ke dalam malapetaka. This is the person who hardens his heart and in the end falls into calamity. Tetapi Amsal mengatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. But Proverbs said blessed is the one who fears the Lord. Takut akan Tuhan tentu prinsip yang besar sekali yang kita tidak bisa bahas secara panjang lebar hari ini. Of course, this fear of the Lord is a concept that we cannot elaborate further this morning. Tetapi beberapa hal yang saya mau ajak kita memikirkan, mengerti akan takut akan Tuhan ini. But the things that I'd like to invite us to contemplate this morning, Tentu bukan takut seperti kepada raja yang kejam. of course, it is not to fear an evil king, Tetapi takut karena takut mendukakan hati Bapa kita yang sungguh-sungguh telah mengasihi kita. but to be afraid of hurting God's heart who truly loves us. Dan ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, And when we have this fear of the Lord, maka takut seperti ini adalah takut yang membebaskan kita dari segala ketakutan-ketakutan yang lain. this fear will free us from any other kinds of fear. Kita di dalam hidup kita banyak memiliki ketakutan-ketakutan. In our lives, we encounter many types of fear. Salah satu ketakutan yang banyak kita alami adalah kita takut ditolak, takut tidak diterima oleh orang lain. One of the things that we experience is that we fear of not being accepted by other people.
Nah, saudara sekalian, ketakutan itu akan mencengkram kita, akan menekan kita, kita menjadi orang yang sangat-sangat sulit dalam kehidupan kita. This fear will bind us and it will make our lives very difficult. Ketakutan seperti ini akan memperbudak kita dalam segala tindakan dan hati dan seluruh hidup kita. This fear will enslave us in whatever we do. Tapi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, But when we have this fear of the Lord, maka kita tidak lagi memiliki ketakutan akan apapun, siapapun yang ada di dalam dunia ini. then we wouldn't have any kind of fear towards anyone in this world. Bukan berarti kita tidak menghargai dan mengasihi mereka. Of course, it doesn't mean that we don't appreciate and love them. Tapi justru ketika kita bebas dari mereka, ketika kita hanya takut kepada Tuhan, kita justru baru bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita dengan benar. But instead, when we do not fear other people and when we fear God, we can love other people rightly. Kadang-kadang kita takut akan hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sometimes we fear about tomorrow that we don't know what will happen. Memang betul kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Indeed, we do not know what will happen tomorrow. Tapi kalau kita takut akan Tuhan dan percaya bahwa Dia akan memelihara, menjaga hari esok, maka kita tidak akan takut akan hari esok. But if we know God who will take care of tomorrow, then we will not be fearful of tomorrow. Kita bisa takut gagal, takut bahkan kita takut mati. We can be scared of failure and even death. Tapi kalau kita memiliki hati yang takut hanya kepada Tuhan, maka segala sesuatu itu tidak lagi mencengkram kita, memperbudak kita, menguasai akan seluruh hidup kita. But if we have the fear of the Lord, then all of these other fears will not bondage us. Maka ketika takut akan Tuhan adalah justru ketakutan yang membebaskan kita, membuat kita merdeka, tidak memiliki ketakutan terhadap apapun selain kepada Tuhan. And so this fear of the Lord liberates and frees us from any kinds of fear other than God alone. Saya akan kasih 2 contoh untuk kita menangkap akan apa artinya takut akan Tuhan ini. I will provide 2 examples to explain to you what it means to have this fear of the Lord. Yang pertama adalah contoh yang diceritakan oleh John Piper di dalam waktu dia membawa anaknya yang masih umur 6 tahun itu, waktu dulu Karsten itu mengunjungi salah seorang jemaat yang bernama Dick. The first example is when John Piper gets his son Karsten to visit one of his congregation called Dick. Dan ketika mereka ketuk pintu dan Dick keluar bersama dengan anjing yang besar. And then they knock on Dick's door, and then when Dick opened the door, there's a huge dog that was with Dick. Dan Karsten yang masih umur 6 tahun itu langsung gemeter dan ketakutan. And Karsten, who was 6 years old at that time, trembled and was scared. Dan John Piper bilang ke anaknya, Karsten, kamu tolong ke mobil sebentar, Papa lupa ambil barang sesuatu, tolong ambil di mobil. And then John Piper said to Karsten, can you please grab something from me in the car? Dan Karsten langsung berbalik cepat-cepat. And Karsten then tried to run quickly. Tapi Dick mengatakan, Karsten jangan lari. But then Dick said, Karsten, don't run. Karena anjing ini tidak suka kalau kamu lari. Because this dog doesn't like if you run. Kamu jalan saja pelan-pelan. Just walk slowly. Dan anjing ini akan mengikuti kamu pelan-pelan juga. And this dog will also follow you slowly. Bahkan kalau dia jalan di sampingmu, kamu bisa pegang-pegang kepalanya. In fact, if the dog walks beside you, you can even pat on his head. Inilah ketakutan kita kepada Tuhan. This is the kind of fear that we have for God. Takut ketika Karsten jalan menuju mobil bersama dengan anjing yang besar itu di sampingnya. This fear when Karsten walks beside that huge dog beside him. Dia pasti takut, deg-degan dan tegang sekali. He must be nervous to his stomach. Tetapi dia melihat anjing itu dengan tenang berdiri berjalan di sampingnya. But he saw this dog calmly walking beside him. Bahkan dia bisa pegang-pegang elus-elus anjing ini. In fact, he can even pet the dog. Itulah ketakutan akan Tuhan seperti demikian kira-kira. This fear of the Lord is something like that. Kita ada kengerian. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia. We have this fear knowing that He is a great, omnipresent, and almighty God. Tahu tanpa anugerahnya, tanpa belas kasihannya, kita akan binasa. Seperti Yesaya mengatakan, binasalah aku, habislah aku, melihat Tuhan yang suci dan mulia itu. Without His grace and mercy, we would have died like what Isaiah said, "Woe unto me, for I am unclean." Tetapi kita bersyukur, karena Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan dan mengasihi kita. But we give thanks because God is a God who loves us and who has mercy on us. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia itu juga Tuhan yang mengasihi kita.
tetapi kita memiliki ketakutan yang sangat menghormati dan mengasihi Dia. The God who is almighty and glorious, who indeed we should fear, but also who loves us so much. Kita takut menyakiti hatinya karena kita tahu Dia begitu mengasihi kita. We fear to hurt his heart knowing how much he loves us. Contoh yang kedua yang adalah lebih dekat dengan kita hari ini. The second example that is closer to us today. Kalau sudah mengikuti berita tanggal 16 Agustus yang lalu adalah berita yang menarik. If we follow the news, on the 16th of August, there was an interesting piece of news. Yaitu seorang yang bernama Mark Rapley. Itu dia sedang surfing bersama istrinya Chantel di Shelly Beach di New South Wales. That someone called Mark Ripley went surfing with his wife Chantel in Shelly Beach in New South Wales. Dan ketika mereka sedang surfing berdua, maka tiba-tiba adalah great white shark yang menyerang istrinya. And when they were surfing, suddenly a great white shark attacked his wife. Dan sudah mulai gigit dan suaminya melihat itu. And the husband saw that. Dan dia langsung terjun, dia langsung pukul hajar great white shark yang besar itu. And he plunged and tried to save his wife and punched and attacked the shark. Dan dia bilang waktu dia pukul berkali-kali dengan sekuat tenaga itu seperti memukul tembok. And he said when we punched the shark multiple times, it's as if he's punching a wall. Dan tetapi dia pikir apa yang harus dia pukul. But he thought, what must he punch? Dengan insting dia coba pukul matanya. With his instinct, he punched the shark's eye. Dia pukul sekuat-kuatnya, berkali-kali sekencang-kencangnya, dan akhirnya great shark itu melepaskan istrinya. And he punched with all his might on the eye, and ultimately the shark left his wife alone. Dan istrinya kemudian dibawa, akhirnya selamat. Dibawa ke pantai dan kemudian selamat untuk ditolong. And the wife was then brought to the beach, and she was saved ultimately. Saudara bayangkan kalau saudara menjadi istrinya atau mungkin anaknya. Imagine if you're the wife or their child. Kalau engkau adalah anak yang hampir digigit oleh great white shark itu, tapi kemudian ada ayahmu yang menolong dan menghajar great white shark itu dengan sekuat tenaganya. If you're the child who was almost attacked or bitten by the shark, and then suddenly your dad comes over and attack the shark. Maka pertanyaannya adalah, engkau akan lebih takut kepada shark itu atau kepada ayahmu? Then the question that arises would be, would you be more afraid of the shark or your father? Kita pasti tetap ada takut kepada shark itu. Of course we will still fear the shark. Tapi kita juga ada rasa takut yang lain kepada suami atau ayah kita. But we will have a different kind of fear towards our father. Yang telah menyelamatkan kita dari mulut great white shark itu. Who saves us from the mouth of the great white shark. Saudara sekalian, sudah mengerti, sudah akan ada rasa takut, segan, hormat, sekaligus hati yang bersyukur dan bersuka cita, dan sudah akan sungguh-sungguh berterima kasih kepadanya. Brothers and sisters, you will understand that you will have this fear and reverence and love towards this person. Alkitab mengajarkan bahwa Kristus sungguh-sungguh telah melindungi kita dari gigi the great white shark. The Bible taught us that Christ has really saved us from the teeth of that great white shark. Bukan hanya menarik kita daripada cengkraman setan itu. Not only to draw us away from the bondage of Satan, tetapi dia membiarkan dirinya mati dengan ditikam oleh segala akibat daripada dosa. But he allows himself to be killed because of the effects of sin. Dia menyelamatkan kita dengan dirinya sendiri mati bagi kita. He saves us by himself. By dying for us. Saudara sekalian, inilah yang membuat kita memiliki hati yang hormat, takut, segan dan sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan kita. Brothers and sisters, this is the heart that truly reveres and fear God, the God who truly loves us. Paulus mengatakan di kitab Filipi bahwa work out your salvation with fear and trembling. Paul said in the letter of the Philippians, saying, work out your salvation with fear and trembling. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Work out your salvation with fear and trembling. Karena Tuhanlah, Allah lah yang bekerja di dalam kau.
for it is God who has worked in you. Dia bukan hanya Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari gigi white shark itu. He isn't only the God who saves us from the teeth of the great white shark, Tapi dia juga terus menyertai dan memimpin hidup kita. but He guides and leads our life. Sehingga biarlah kita keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan dan dia terus mengerjakan di dalam kita untuk supaya keselamatan di dalam kita itu menjadi sempurna. Biarlah kita kerjakan itu dengan takut dan gentar. So that the salvation that He has done in us and is continuing to work in us, may we do that with fear and trembling. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, karena Allah bukan saja telah menyelamatkan kita, To work out our salvation with fear and trembling, because not only has He saved us, karena tetapi juga dia terus memimpin dan bekerja di dalam kita untuk mengerjakan kehendaknya yang adalah yang terbaik bagi kita sekalian. but He continues to guide us to do His will that is the best for us in our lives. Kehendaknya yang memuliakan namanya dan juga yang terbaik bagi kita. Karena itu kita mengerjakannya. Kita takut kepada dia, taat kepada dia dengan takut dan gentar mengerjakan keselamatan kita. His will that glorifies Himself and also is the best for us, and that's why we work out our salvation and do everything in obedience to Him. Biarlah kita boleh memegang 3 prinsip penting di dalam hidup dalam kerajaan Allah hari ini. May we hold on to these 3 very important principles as we live in the kingdom of God today. Memiliki hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. To have an upright and sincere heart before God. Memiliki duka cita yang benar, duka cita karena dosa kita dan karena dosa orang lain. To have an upright grief to mourn for our sin and also other people's sins. Dan memiliki hati yang takut yang benar, takut kepada dia, takut melukai hatinya, takut dan hormat dan segan dan hati yang mengasihi karena dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. To have an upright fear, to fear and revere Him who loves us so, and because He has given Himself for us. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Our Father in heaven, we give thanks for this morning. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh datang beribadah bersama-sama dengan umat-Mu. We give thanks for the opportunity that You have given to us to worship together as Your people. Bersyukur juga untuk kebenaran firman yang mengajar, menegur, dan membentuk, membangun hidup kami. We give thanks for Your word that rebukes us, reproves us, and corrects our lives. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Lord, have mercy on us. Tuhan, terus bekerjalah di dalam hidup kami. Please continue to work in us, Khususnya di tengah-tengah segala tekanan, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi hari ini. especially throughout the pressure and the struggles that we face today. Terus murnikan hati kami sehingga kami memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Continue to purify our hearts that we have an upright heart before You. Murnikan duka cita kami sehingga kami memiliki duka cita yang benar di hadapan Tuhan. Purify our grief that we too may have an upright grief before You. Koreksi dan bentuklah hati yang takut di dalam hati kami sehingga kami boleh takut hanya kepadamu. Correct our hearts in the innermost being that we too may fear only You. Tuhan, pimpin dan berbelas kasihan bagi setiap kami. Father, please guide and have mercy on each one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen.